sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, Bro. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, doa lahir puasa Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dinan Muhammad nabiyyan Rabbani ilma wa fahma waj'alhu Oke, semuanya siap belajar hari ini? Siap ya? Are you ready? Oke, hari ini hari Kamis. Hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 ya. Hari ini kita belajar tematiknya adalah IPS dan Bahasa Indonesia. Nah, untuk Bahasa Indonesia nanti ada tugas portofolio ya. Tugasnya sudah ada di modul kalian. Nanti juga Ustazah tampilkan untuk tugasnya ya. Oke, Ustazah mulai dulu. IPS dulu. Oke, jadi hari Selasa kemarin kita sudah belajar pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dari segi ekonomi dan sosial ya, kehidupan ekonomi masyarakat sama kehidupan sosial masyarakat. Ternyata mempengaruhi loh kondisi geografisnya Indonesia. Kalau di bidang ekonomi kemarin jadi banyak jenis pekerjaan ya, banyak jenis pekerjaan masyarakat Indonesia. Kalau di pesisir pantai ada sebagai nelayan, lalu ada yang di tengah laut tambang minyak ya kan, tambang minyak dan lain sebagainya. Ada banyak jenis pekerjaan. Lalu Indonesia juga sebagai jalur perdagangan dunia, jalur perdagangan internasional, karena Indonesia letaknya itu strategis sekali, ada di antara dua benua dan dua samudra ya. Nah, kemarin yang masih kurang tepat jawabannya, latihan soal nanti dipelajari lagi ya untuk pengaruhnya Kemarin benar toh di bidang ekonomi dan bidang ya ikut yang
Suaranya putus-putus. Sudah ada suaranya. Gak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Tidak ada suaranya. Dita masih keluar. Habis ini masuk lagi. Halo, dengar suara Ustazah? Dengar, alhamdulillah. Dengar. Sinyalnya terputus. Oke, Ustazah ulangi ya. Jadi untuk dampak sama pengaruh itu sama ya. Kalau ada pertanyaannya pengaruh sosial, pengaruh kondisi geografis terhadap kehidupan sosial masyarakat bisa dijawab dengan dampaknya. Seperti yang kemarin munculnya perkampungan etnis, pecinan, kampung Arab, lalu terjadinya pembaruan budaya, itu ya. Dan ini nanti kita akan membahas di bidang budaya Indonesia sama transportasi. Jadi kondisi geografis Indonesia yang sebagai negara maritim, negara yang memiliki wilayah lautan yang luas, itu ternyata berpengaruh juga dengan budaya Indonesia, dengan transportasi Indonesia, ya. Apa saja pengaruhnya? Kita pelajari dulu. Ya, yang pertama di kehidupan budaya masyarakat. Kalian juga bisa melihatnya di buku paket ya, di buku paket kalian juga ada di tema 1 halaman sudah bukakan dulu. Untuk budaya itu ada di halaman di modul kalian juga sudah ada 1400. Halaman berapa ya? Nah, ini halaman 161. Di buku paket kalian halaman 161 juga ada di situ ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya. Jadi Indonesia itu kan negara maritim, wilayah lautannya luas, dan juga Indonesia juga negara kepulauan, negara yang memiliki pulaunya banyak sekali ya. Jadi kalau maritim itu lautnya luas, kalau kepulauan itu pulaunya banyak. Jadi ada lebih dari 13.000 ya pulaunya. Lalu itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu ada di Sumatera sana sampai Merauke di Papua, di Irian Jaya, dari Sabang sampai Merauke. Ternyata itu dapat mengakibatkan beragamnya budaya Indonesia. Jadi karena pulaunya luas ya, pulaunya banyak, lautannya luas, itu mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan apa pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya, jawabannya adalah semakin beragamnya budaya bangsa Indonesia, semakin banyak budaya Indonesia. Suaranya putus-putus. Suaranya putus ya. Oke, Ustazah pelan-pelan ya. Ya, Ustazah ulangi lagi. Jadi, kalau ada pertanyaan apa pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya, jawabannya adalah semakin beragamnya budaya bangsa Indonesia, semakin banyak budaya Indonesia. Nah, budayanya apa saja? Ada suku ya, suku bangsa itu
Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Jadi suku bangsa Indonesia itu ada banyak sekali. Nah, setiap suku itu mempunyai karakteristik masing-masing ya. Dan budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda. Bahasa, adat istiadat, tradisi itu berbeda-beda. Jadi bisa kalian bayangkan, kalau suku bangsanya ada banyak, berarti bahasanya juga ada banyak. Adat istiadatnya juga ada banyak sekali ya. Nah, ciri keragaman budaya lokal Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama, bisa dilihat dengan keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa Indonesia itu nenek moyangnya adalah dari Yunan atau Cina Selatan. Jadi awalnya itu mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenos dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian teruslah berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa Indonesia. Yang kedua, cirinya adalah keberagaman bahasa Indonesia yang masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Australia. Rumpun ini terbagi menjadi dua subrumpun, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu, ada bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan semakin banyak lagi ya. Jadi semakin banyak suku, semakin banyak juga bahasa-bahasa daerah. Nah, yang ketiga, keberagamannya itu adalah keberagaman religi atau agama ya. Di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui secara resmi ya. Yang pertama agama Islam, agama Katolik, lalu agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Selain agama itu juga banyak aliran-aliran kepercayaan tertentu ya. Nah, yang keempat, keberagaman seni dan budaya suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satunya yaitu kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Jadi, ciri keragaman budaya lokal Indonesia itu tadi yang pertama, suku bangsa ya, keragaman suku bangsa. Lalu keragaman bahasa Indonesia. Yang ketiga, keragaman religi atau agama. Nah, yang keempat, keragaman seni budaya. Nah, keberagaman budaya itu juga punya manfaat ya, ada manfaatnya bagi bangsa kita itu. Yang pertama di bidang bahasa ya. Di bidang bahasa, manfaatnya kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Jadi, yang pertama manfaatnya semakin kaya bahasa ya, semakin kaya bahasanya. Lalu yang kedua di bidang pariwisata. Di bidang pariwisata manfaatnya adalah potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek atau tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa karena budayanya kan beragam. Nah, orang luar negeri, wisatawan luar negeri jadi tertarik ke Indonesia ya. Mempelajari sama ingin melihat apa budayanya Indonesia. Nah, di bidang pariwisata jadi Suaranya putus-putus. Putus-putus. suaranya putus-putus.
Ini si jendela kamar mandi bentar. Halo, Terus Dita izin kamar mandi. dengar suara Ustazah? Dengar Us. Dengar. Ustazah? Ya, silakan Mbak Afaf. Halo, dengar suara Ustazah sekarang? Dengar suara Ustazah ya? Insya Allah dengar Us. Insya Allah. Oke. Jadi, Us kemarin dengan belum keberagaman kenalan sama masnya yang ada, kakaknya yang di kampus itu kemarin kayaknya belum kenalan tak Us? Oh, belum kenalan kemarin. Tapi ini tadi sudah nggak ada, berarti lupa kemarin ya masnya ya. Oke. Iya. Ion Wijaya. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Jadi, dengan keberagaman budaya itu punya manfaat juga ya. Manfaatnya di bidang bahasa sama di bidang pariwisata ya. Nah, sekarang dampak. Jadi dampak sama pengaruh itu hampir sama ya. Dampak segi kebudayaan. Yang pertama, kalian perhatikan dulu. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar negeri masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Biasanya masyarakat lebih mengenal budaya asing, contohnya di bidang musik ya. Masyarakat Indonesia lebih tahu musik luar negeri seperti hip hop, jazz, R&B ya, daripada lagu daerah seperti karawitan atau gambang kromong. Tidak hanya pada lagu, budaya lain seperti tari-tarian dan bahasa pun mulai luntur. Nah, jadi buat kalian semua ya, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita harus mencintai ya, harus bangga dengan budaya-budaya Indonesia. Jangan boleh menyukai musik-musik luar negeri ya, tapi jangan melupakan juga musik-musik yang di daerah kita ya. Kita juga harus mencintai budaya-budaya Indonesia ya, seperti lagu-lagu daerah seperti itu ya. Nah, yang kedua, tontonan dan adegan dalam film yang kurang baik bahkan tidak pantas membawa efek buruk bagi bangsa Indonesia. Nah, ini dampak yang negatif ya ini ya. Sebagian besar adegan tersebut ditiru oleh artis-artis dalam negeri dan masyarakat menganggapnya sebagai gaya hidup, semacam pusat gaya yang perlu ditiru terutama oleh anak muda. Padahal itu membuat turunnya nilai moralitas bangsa. Nah, ini jadi kalau melihat film-film atau tontonan itu, kalau yang buruk jangan ditiru ya. Jadi ditiru yang baik-baik saja. Yang buruk Saya itu enggak pernah lihat sinetron, saya selalu lihat film-film kartun dari kecil. Iya, harus sesuai usia kalian ya melihatnya. Oke, ini dampak negatif dari segi kebudayaan. Nah, yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, kalau ini dampak positifnya. Jadi budaya Indonesia juga menjadi lebih terkenal ya, lebih dikenal sama orang-orang luar negeri. Nah, jadi nanti perdagangan di Indonesia sama pariwisatanya jadi dikenal sama orang luar negeri.
Nah, yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang. Wayang yang ada di Jawa itu sebenarnya itu terinspirasi dari cerita yang dari India. Lalu ada hukum adat di Aceh. Nah, hukum adat di Aceh itu terpengaruh oleh hukum Islam yang ada di Arab seperti itu. Ya, jadi ini tadi dampak dari segi kebudayaan. Yang pertama tadi masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing ya. Yang kedua ini melihat tontonan film luar negeri yang tidak pantas jadi menjadi efek buruk. Lalu yang ketiga, kebudayaan Indonesia semakin terkenal di luar negeri. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Nah, sekarang kita membahas pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi masyarakat. Transportasi berarti ini nanti kita akan membahas alat transportasinya, ya. Nah, wilayah Indonesia yang sangat luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Semakin banyak jenis alat transportasi yang dapat digunakan. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi. Jadi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap transportasi itu adalah semakin banyak jenis alat transportasi yang dapat digunakan ya. Nah, apa saja ya alat transportasinya? Nah, ada alat transportasi untuk antar pulau. Antar pulau ya. Untuk antar pulau itu ada kapal laut dan pesawat terbang. Nah, kalau di jalur darat itu ada kereta api, ada bus dan mobil, ada sepeda motor juga yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain dalam satu pulau ya, dalam satu pulau. Sepeda ontel ya diikut nih tuh, sepeda ya, ontel. diikutkan boleh sepeda ontel, sepeda boleh. Nah, kalau di antar pulau, kalau antar pulau itu kita menggunakan kapal laut dan pesawat terbang ya. Nah, dampak negatif ini ada dampaknya bidang transportasi. Yang pertama ada dampak negatif itu kondisi geografis sebagai negara maritim atau kepulauan, yaitu pemerataan program pembangunan yang kurang merata. Karena wilayah Indonesia itu sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan ya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat di daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, tapi ada juga daerah yang masih sangat tertinggal karena kan sangat luas itu tadi ya. Nah, harga barang kebutuhan di satu pulau yang berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Jadi ini dampak negatifnya karena Indonesia itu luas sekali, jadi kadang program pembangunan yang dari pemerintah itu kurang merata ya. Ada yang daerahnya itu maju sekali ya, sangat maju karena gampang ya, kesananya itu gampang. Nah, tapi kalau di daerah terpencil biasanya jadi tertinggal karena susah menjangkaunya ke sana ya. Jadi harga suatu barang di satu pulau sama pulau lain itu bisa berbeda karena itu tadi cara menjangkaunya berbeda. Nah, tapi ada dampak positifnya ya. Dampak positifnya di perkembangan alat transportasi, yaitu terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Jadi bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia jadi semangat membangun sama mengembangkan industri pesawat dan perkapalan karena biar bisa menjangkau ke seluruh Indonesia ya, karena yang wilayahnya berpulau-pulau tadi, jadi orang-orang Indonesia juga semangat mau membuat pesawat dan perkapalan, membuat kapal ya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Nah, penggunaan pesawat sebagai
mode transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Jadi harus ada sarananya. Kalau pesawat berarti harus punya bandar udara atau bandara ya. Kalau kapal, penggunaan kapal berarti harus didukung dengan adanya pelabuhan ya. Kalau Di Kediri ada bandara terus di Kediri, Us. ya masih proses pembangunan ya, belum jadi. Di Banyakan itu. Ya, belum jadi tapi Banyak hantunya, Us, tapi Us. masa. Ya, Yes. kita lanjutkan ya. Itu dulu. Kalau Ya. kapal berarti harus ada pelabuhan ya. Kalau pesawat tadi harus ada bandara, kalau kapal harus punya pelabuhan. Nah, ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau biar gampang ya. Kalau mau misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera kan itu harus menyeberang lautan dulu. Nah, itu kalau ada pelabuhan, semakin banyak pelabuhannya berarti semakin mudah kita menjangkaunya ya. Nah, ini ada nama bandara yang terkenal di Indonesia. Di modul kalian sudah ada tabelnya itu seluruh Indonesia itu ya. Nah, ini nanti sudah ada sampaikan yang apa? Terkenal. Ya sebenarnya semuanya terkenal sih semuanya. Nanti tapi kalau sudah sampaikan di sini nanti terlalu banyak waktunya nggak cukup, ya kan? Jadi yang lain nanti kalian baca sendiri di modul ya. Nah, yang pertama ini ada Bandara Soekarno-Hatta. Bandara Soekarno-Hatta namanya. Ini terletak di Tangerang, Banten sana, ya. Nah, yang kedua Bandara I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai. Ini ada di Bali. Jadi kalau kalian misalnya mau ke Bali naik pesawat ya, berarti ke Sidoarjo dulu, Bandara Juanda, lalu ke I Gusti Ngurah Rai, baru sampai ke Bali. Nah, ini Bandara Juanda yang ada di Jawa Timur ya. Ini Bandara Juanda yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Mungkin kalian ada yang sudah pernah pergi ke sana? Pernah, soalnya ayahku pernah kerja di sana. Belum, Us. Nggak pernah, Us. Kalau kalian mau ke luar negeri, misalnya dari Kediri ya, dari Kediri mau ke luar negeri, mau ke Malaysia, mau ke Singapura, naik pesawat berarti di sini dulu ke Juanda. Ini bandar udara internasional ya, jadi bisa langsung ke luar negeri. Lalu ada Bandara Kuala Namu. Ini juga bandara internasional. Bandara Kuala Namu ada di Sumatera Utara. Ya, Us, PPT-nya kok nggak berubah gambarnya, Us? bisa nggak berubah? Berubah nggak? Coba dicek lagi sinyalnya ya. Nah, selanjutnya yang ada di Bandung ini Bandara Hussein Sastranegara. Ini ada di Bandung, Jawa Barat ya. Nah, kalau tadi bandara ya untuk pesawat. Nah, kalau ini pelabuhan yang ada di Indonesia, pelabuhan terkenal yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada banyak ya. Sudah Ustazah lampirkan di modul kalian tabelnya itu seluruh Indonesia. Ini Ustazah tampilkan beberapa saja. Yang pertama ada pelabuhan Tanjung Priok ya. Tanjung Priok ini ada di Jakarta. Selanjutnya ada pelabuhan Merak. Pelabuhan Merak ini ada di Banten. Lalu ada pelabuhan Tanjung Perak. Tanjung Perak ini ada di Surabaya. Lalu ada pelabuhan Tanjung Mas. Tanjung Mas ini ada di Semarang, Jawa Tengah. Dan yang terakhir ada pelabuhan Ketapang. Ini pelabuhan yang ada di Banyuwangi. Biasanya kalau kalian mau ke Bali, lewat jalur darat dulu, naik bis, ya kan? Naik bis biasanya ke Banyuwangi dulu. Nanti ke pelabuhan Ketapang itu di Banyuwangi.
Habisnya nanti masuk kapal yang besar. Nah, nanti sampailah ke Bali menyeberang. Mungkin ada yang sudah pernah naik kapal pergi ke luar daerah. Belum. Nah, boleh cerita di sini. Tapi saya pernah naik perahu. Mas Leksa, pernah Mas Leksa? Kemana? Kemana Mas Leksa? Banyak ke Banyak. Merak, ke Padang, ke Semarang, ke Jakarta. Banyak sekali. Naik kapal ya? Naik kapal dari Surabaya? Dari Surabaya, naik, berarti dari Kediri naik mobil dulu, naik mobil sampai ke pelabuhan, terus naik kapal ya. Oke. Ya, jadi harus melewati pelabuhan dulu kan, melewati pelabuhan dulu, nanti naik kapal di lautnya, terus nyampe pelabuhan lagi. Oke, itu tadi bandara sama pelabuhan yang ada di Indonesia ya. Nah, ini tugas hari ini, tugas IPS hari Kamis 5 Agustus 2021 bisa kalian tulis dulu di buku tematik kalian. Mana soalnya, Us? Ini soalnya ada 5 soal. Nggak kelihatan, PPT-nya nggak berubah. Kelihatan, Us. Kelihatan mungkin sinyalnya Mas Rafif kurang baik paling. Oke, kalian tulis dulu ya. Kalau yang sudah tahu jawabannya bisa langsung dijawab sekalian. Sudah terlihat Mas Rafif? Gambarnya nggak ada, Us. Sekarang malah lebih parah, gambarnya nggak ada, Us. Gambarnya enggak ada. Coba di reload lagi, di refresh lagi, Mas. Di apa kan, Us? Di keluar dulu deh, keluar dulu terus masuk lagi. Gimana? Kelihatan. Oke, ditulis dulu ya. Cukup banyak soalnya. Cukup banyak tulisan.
Kapan Us ulangan PTS-nya Us? PTS-nya Gimana, kapan Mas? Us? PTS-nya Us. Ulangan tengah semesternya Us. Paling insya Allah nanti Oktober awal, paling kalau nggak September akhir. Oh. Oke. Oh, sudah. Ya, Ustazah beri waktu 10 menit kalau mau mengerjakan. Ya, Dimulai dari sekarang. mulai dari sekarang. Tet. Us, tak kerjain nanti. Kata jawabannya, Us. Ya, ditulis soalnya dulu. Us boleh dikerjakan sekarang. Boleh, silakan. Us, caranya kalau screenshot di komputer itu gimana tuh Us? Caranya screenshot di komputer. Maaf ya, terputus tadi sinyalnya. Sebentar. Sudah. Masih nomor 3, Us. Ya, masih ada waktu. Lembab. Mas Rifki, yang baik Mas Rifki. Ada apa ya Us sama Mas Rizky?
Mas Rifki, Us? Nggak tahu suaranya kenapa tadi. Iya, mau ke kamar mandi, boleh ke kamar mandi dulu. Yang mau minum, boleh minum dulu. Us, PPKM-nya berakhirnya tanggal 9 Agustus, tak Us? Iya, semoga tidak diperpanjang lagi. Amin. Nanti bisa masuk sekolah sama bisa nginep di sepupu saya, Us. Kak Ata, Kak Sipil, sama Kak Ratu. Di mana Itu umur saya, rumahnya? Us. Di Butuh, Kabupaten Kediri. Dia masih di bawah kelas saya, Us. Sama sepupu saya ada juga yang di Ya. Al-Huda. Di Al-Huda 2 apa Al-Huda 1? Al-Huda 2, Us. Zizi namanya. Kelas 3 sekarang. Kelas 4 ke kelas. Kelas berapa? Selesai? 5 menit lagi ya? Belum. Sudah. Belum, Us, belum. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Nanti lanjut ke bahasa Indonesia. Oh, sudah. Ya, nunggu temannya dulu. Terus, Sudah? Masih 2 menit lagi. Berapa menit, Us? 2. tapi IPS ini apa, Us? IPS ini bahasa Indonesia. Nanti untuk bahasa Indonesia bisa disiapkan buku paketnya tematik ya. Nanti kita membaca bacaan bersama. Sambil menunggu temannya, boleh yang mau ke kamar mandi dulu boleh, yang mau minum dulu boleh. Sama Ustazah, ingatkan ya, untuk penilaian sikapnya sama penilaian keagamaan diingatkan ke ayah bundanya supaya mengisi setiap hari ya, setiap harinya mengisi. Terakhir nanti hari Jumat ya. Hari Jumat juga mengisi. Nah, hari Sabtunya nanti Ustazah rekap nilai kalian, Ustazah share hari Senin. Jangan lupa besok itu hari Jumat berarti waktunya PH ya, PH tematik sama PH matematika. Belajar yang rajin ya. Besok masih ada review. Jadi pagi kita review dulu. Setelah review nanti ada pelajaran bahasa Inggris.
Setelah bahasa Inggris nanti baru kalian mengerjakan PH ya. Us, gila itu kok life skillnya bisa menyiapkan makan keluarga, Us. Kan sudah kemarin. Oh iya, mulai besok life skillnya sama-sama kayak kemarin itu tulisannya ya. Nanti sudah ada informasikan lagi ya untuk life skillnya ya. Insya Allah mulai minggu depan untuk life skillnya nanti setiap 1 bulan sekali. Jadi nanti hari Sabtu kalian free, benar-benar free. Nanti hari Sabtu kalian libur, istirahat dulu, nggak ada pelajaran ya. Mulai minggu depan hari Sabtu kalian free, libur, nggak ada pelajaran. Minggu juga libur. Nanti hari Senin harus lebih semangat lagi belajarnya ya. Sudah selesai ya nulis soalnya ya. Oke, kalau sudah kalian siapkan dulu buku paket tematiknya. Dibuka halaman 157. 157. Halaman 157, ayo semuanya dibuka. Di situ ada gambarnya Lani, ada gambar kapal besar juga. Bisa terlihat di layar kalian juga ini buku halaman 157. Di sini ada lagu ini, ada lagu judulnya Nenek Moyangku. Siapa yang tahu lagunya? Siapa yang tahu lagunya? Ayo kita sebelum kita pelajaran. Nggak tahu, Us. Nyanyi dulu ya lagunya. Ustazah kasih tahu dulu nanti. Bukan nyanyi. Ini lagunya gini. Nenek moyangku seorang pelaut. Aku nadanya nggak bisa ya. Namanya nadanya gadis berjilbab biru. Menerjang ombak, tiada takut. Nggak bisa. Ngetopnya nggak bisa. Sudah biasa. Gimana Us Angin. tadi, Us? Tadi dijak ngobrol sedikit sama Di layar kamu ada ibu saya. Ustazah nyanyi, kamu malah ngobrol sendiri nih. Gimana? Di buku paket juga sudah ada. Oh ya, ada lagu berjudul Nenek Moyangmu. Lagunya seperti ini, Ustazah ulangi ya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang ke laut kita beramai-ramai. Itu lagu judulnya Nenek Moyangku. Semuanya mikrofonnya dinyalakan, ayo kita nyanyi sama-sama. Ya, mikrofonnya dinyalakan, ayo kita nyanyi sama-sama. Oke, sudah siap? Siap, Us. Mas Iza, Mas Raffi, mungkin bisa dinyalakan. Mikrofonnya kita nyanyi sama. Oke, Maaf, Us. 1, 2, 3.
Nenek yang sudah biasa biasa angin bertiup saya terkenal Good semuanya. Oke, jadi bisa kalian lihat di layar kalian, di buku juga ada halaman 157 ya. Nah, di sini Lani sedang mendengar penjelasan mengenai kejayaan Bahari, nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan Bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Nah, di halaman 158 bisa kalian lihat ya, ada bacaan nih, kapal pinisi, kapal penjelajah dunia. Ada kapal pinisi. Us, kalau kapal penjelajah dunia tapi kok gini bentuknya Us, kayak kapal pencari ikan. Ini kapal pinisi namanya ya, kapal pinisi. Ayo kita Ustazah tunjuk satu anak membaca satu paragraf ya. Yang Ustazah tunjuk mikrofonnya nanti dinyalakan. Yang belum Saya mikrofonnya di itu. Bentar, Ustazah tunjuk dulu. Dibaca. Sebentar ya Mas Rafif. saya yang Sebentar, baca. Ustazah tunjuk. Ustazah mau milih dulu ya. Ustazah mau pilih sekarang tanggal 5, absen 5 siapa? Absen 5 Mbak Zara. Mbak Zara bisa menyalakan mikrofon dan kameranya, Mbak Zara. Halo Mbak Zara, dengan suara Ustazah. Mbak Zara keluar, Us. Mbak Zara enggak ada ya? Mbak Zara keluar, Us. Oke, ini masuk ini. Halo Mbak Zara, dengan suara Ustazah Mbak Zara. Bisa menyalakan suaranya putus-putus. Ya, kamu nyalakan mikrofon sama kameranya ya Mbak Zara. Halo Mbak Zara, dengan suara Ustazah. Oke, sekarang Agustus, bulan 8. Mbak Salma ada Mbak Salma. Mbak Salma ada? Mbak Salma juga keluar ini. Ada ini Mbak Salma. Halo Mbak Salma, dengan suara Ustazah Mbak Salma. Saya, Us. Ya udah deh. Sekarang absen 20 Mbak Almira. Ganti Mbak Almira dengan suara Ustazah Mbak Almira. Ada enggak ini Mbak Almira? Ada. Mbak Almira. Baterainya habis Mas Java, bisa di-charge dulu. Mbak Almira. Dengar suara Ustazah Mbak Almira. Ini ada orangnya tapi nggak menjawab Ustazah ini. Mbak Zakira deh, Mbak Zakira. Mbak Zakira dibaca paragraf yang pertama. Yang lain menyimak ya.
Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Oke, terima kasih Mbak Zakira. Selanjutnya Mbak Sabita. Paragraf kedua Mbak Sabita. Iya, Us. Konon Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nakoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Oke, terima kasih Mbak Sabita. Selanjutnya yang paragraf ketiga Mbak Air. Kameranya dinyalakan Mbak Air. Kameranya dinyalakan dulu ya. Oke, dibaca paragraf ketiga. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini oleh alur terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Oke, terima kasih Mbak Air. Sekarang paragraf keempat, Mas Rafif. Ayo Mas Rafif, kameranya dinyalakan, mikrofonnya dinyalakan Mas Rafif. Paragraf yang keempat itu yang peluncuran itu tak Us? Yang banyak dong, banyak upacara. Yo, berarti kamu nggak menyimak tadi ya. Oh iya ya, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan. Upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, pengabunan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelum juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Oke, terima kasih Mas Rafif. Mikrofonnya dimatikan dulu ya. Selanjutnya Mas Muad. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan dengan air laut dari sudah mengapung barulah layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya, adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Java. Mas Java ada? Java masih pergi. Oke, Mbak Afaf. Halo Mbak Afaf. Bisa dinyalakan mikrofonnya Mbak Afaf?
nggak ada juga ini. Mbak Revi. Mbak Revi, dengar suara Ustazah? Suaranya putus-putus. Tolong dibacakan paragraf ini. Mulai dari walaupun terbuat dari kayu. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal Pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Oke, terima kasih Mbak Revi. Sudah sampai sekarang. Sekarang Mbak Afaf, kapal Pinisi sendiri. Kapal Pinisi sendiri ini akan dua layar. Sedangkan untuk layar memakan jumlah 6 surat 4. Oke, terima kasih. Mas Rifki, sekarang Mas Rifki. Nyalakan mikrofonnya Mas Rifki. Ada beberapa jenis. Halo Mas Rifki. Kamu dengar suara Ustazah? Ada beberapa jenis kapal Pinisi, tetapi yang pada umumnya Pinisi ada 2 jenis. Lamba atau lambu merupakan Pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel PLN. Lari merupakan bentuk alat Pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mas Leksa. Mas Leksa. Antar pulau, namun di era modern seperti sekarang ini, Pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal Pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni Sosyak. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan, bukan? Oke, terima kasih semuanya yang sudah membantu Ustazah untuk membacakan bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Jadi ini adalah kapal ilmiah Indonesia ya, kapal kebanggaan Sulawesi Selatan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Tadi ada sejarahnya ya, sejarahnya tadi. Nah, coba kalian ini ada contoh ide pokoknya dari satu paragraf. Ya, yang pertama, paragraf pertama ini ide pokoknya adalah ini, kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, coba kalian perhatikan paragraf kedua. Paragraf kedua. Konon Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Nah, di paragraf kedua ini kira-kira ide pokoknya apa ya? Tentang apa tadi? Tentang apa? Sejarahnya ya, sejarah kenapa Pinisi itu dinamakan, kapal Pinisi dinamakan Pinisi ya. Jadi ini Pinisi diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Ini ide pokok paragraf kedua. Selanjutnya paragraf ketiga. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern, dan seterusnya. Berarti ini ide pokoknya adalah kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ingat kemarin sudah Ustazah jelaskan kalau
kalimat pengembang, kalimat penjelas itu ada kata ini, ada kata itu, ya tersebut. Nah, ini kan ini ada kata ini, kapal ini dibuat. Nah, maksud dari kapal ini adalah kapal pinisi, ya. Jadi kalimat kedua dan seterusnya ini adalah kalimat pengembang. Lalu paragraf ketiga, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Mulai dari, nah ini berarti ide pokoknya nih, yang kalimat pertama. Pertama ya ini ide pokoknya. Selanjutnya ini, peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang layar dipasang. Berarti kalimat pertama ini yang disebut ide pokok. Nah, sekarang Ustazah jelaskan untuk kalimat pengembang. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu kalimat dalam paragraf yang berisi uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan pokok pikiran, ya. Ada sebuah paragraf itu ada beberapa, jadi ada banyak, ya, kalau kalimat pengembang. Kalau ide pokok itu ada satu saja setiap paragraf. Kalau kalimat pengembang itu ada banyak, ya. Nah, antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ini saling berhubungan, membahas tentang pokok pikirannya tadi. Untuk menghubungkan kalimat pengembang dengan kalimat topik dapat dilakukan dengan menggunakan penanda hubungan. Nah, ini dengan kata ini, itu, tersebut, dan sebagainya. Contohnya, pemanasan ini dilakukan untuk mencegah cedera saat berolahraga. Nah, ada kata ini. Berarti ini adalah kalimat pengembang. Lalu menggunakan kata ganti orang atau sesuatu, misalnya dia, mereka, ia. Contohnya ini, dia sekarang sudah naik kelas 5. Lalu yang ketiga, menggunakan kata penghubung antar kalimat, misalnya bahkan, contohnya, terlebih lagi, misalnya, oleh karena itu, dan lain-lain. Lalu ada menggunakan pengulangan kata. Contohnya semua isi alam disebut makhluk, artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. PPT-nya enggak kelihatan. Di yang lain gimana? Kelihatan ya? Mbak Zakira kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Kelihatan Mas Rafif. Coba dicek lagi ya sinyalnya. Oke, Ustazah lanjutkan. Menggunakan pengulangan kata. Ya, pengulangan kata seperti ini, cipta. Makhluk artinya ciptaan Tuhan, titik. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan mulia adalah manusia. Ya, jadi ini pengulangan kata. Satu paragraf terdiri dari 3 sampai 10 kalimat. Jadi kalau satu paragraf itu harus lebih dari 2, ya, lebih dari 2 kalimat, tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan. Seperti ini, ikan mempunyai organ khusus dapat membantunya dalam berenang, yaitu gelembung renang. Organ ini bentuknya mirip balon. Gelembung ini berfungsi untuk memudahkan ikan mengapung dan bergerak di dalam air. Contoh mengembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah ini, misalnya ada satu ide pokok. Ide pokoknya adalah organ gerak terdiri atas 2 macam. Kita kembangkan. Nah kan tadi disebutkan 2 macam. Berarti kita harus menyebutkannya. Ada organ gerak pasif yakni tulang. Ada juga organ gerak aktif yakni otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi dari satu ide pokok kita kembangkan, kita tambahi kalimat pengembang. Nah ini contohnya lagi, organ gerak banyak sekali fungsinya. Berarti nanti kalimat pengembangnya isinya adalah fungsi-fungsi organ gerak. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan dalam kegiatan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah tugas kalian
Suaranya Tugas putus-putus. portofolio adalah mengembangkan ide-ide pokoknya adalah portofolio yaitu mengembangkan ide-ide pokok menjadi paragraf. Ini udah Ustazah tentukan ide pokoknya ya. Nah, ya, ide pokok paragraf pertama aku suaranya putus. Halo, dengan suara Ustazah? Dengar. Nah, jadi tugas hari ini adalah portofolio bahasa Indonesia yang ada di modul kalian. Kalau belum ngeprint, boleh dikerjakan di buku tulis ya. Nah, sudah Ustazah tentukan ide pokoknya, kalian membuat kalimat pengembang. Jadi kalimat pengembangnya minimal 3 kalimat ya, boleh lebih ya. Jadi satu paragraf nanti ditulis ide pokoknya dulu. Contohnya ini, yang pertama, aku mempunyai hewan kesayangan, titik. Nah, kalimat pengembangnya nanti kamu tambahkan minimal 3 kalimat. 4 boleh, ya di screenshot boleh. Jadi nanti satu paragraf ada 4 kalimat atau lebih ya. Nah, yang kedua, paragraf yang kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Nah, nanti berarti bisa kalian jelaskan bermain apa dengan hewan kalian. Yang ketiga, aku rajin memberinya makan. Nanti kalian jelaskan makanan hewan peliharaan, terus misalnya belinya di mana, itu. Yang keempat, paragraf keempat, ide pokoknya adalah aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Nanti kamu jelaskan, berarti kalimat pengembangnya, aku membersihkan, memandikan hewan kesayanganku setiap hari apa gitu. Terus membersihkan kandangnya setiap hari apa. Ya. Nanti difoto, dikirimkan ke Usdita. Jangan lupa penulisannya huruf kapital. Setelah titik itu berarti huruf kapital ya. Lalu nama hewan kalian juga berarti diawali huruf besar atau kapital. Mas, gimana? Satu paragraf berapa bait? Kok bait sih, Mas? Satu paragraf berarti ada 4 kalimat termasuk ide pokok ya. Berarti kalian tugasnya enggak barisnya, enggak dihitung barisnya, tapi dihitung kalimatnya ya. Jadi kan di sini sudah Ustazah tentukan satu ide pokok. Jadi satu kalimat kan sudah, kamu buat 3 kalimat pengembang. Jadi satu paragraf nanti isinya 4 kalimat, boleh lebih. Ini minimal 4 kalimat. Kalian screenshot dulu atau bisa dilihat di modul kalian ya. Setelah ini pelajarannya PJOK sama Usdana. Gimana, ada pertanyaan untuk tugas bahasa Indonesia ini? Kalau tidak ada berarti dilanjutkan pelajaran PJOK. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya, dan patuh sama ayah dan bunda. Ya, setelah ini pelajarannya sama Usdana. Oke, Ustazah akhiri. Sebentar.
Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Tadi belum Ustazah screenshot kan? Cara screenshotnya itu gimana tak Us? Ya di screenshot di foto. Mbak Almira, Mbak Salma, Mbak Zahra, Mas Java, Mas Fahru, Mas Irfan, ayo. Mas Fahru. Ya, Mbak Zahra. Ya, Mas Irfan sudah. Mbak Almira. Oke, Mas Java, Mas Rafif, ayo lihat ke kamera semuanya. Senyum yang lebar. Ya, hilang. Hilang kabarnya. Sebentar, kabarnya hilang. Sebentar ya, sinyalnya ini. Us, kalau nggak bisa moto, Bisa moto. Oke, nggak ada gambarnya semua, nggak apa-apa. Posenya gimana, Us? Posenya, Us? Posenya sudah ada foto karena sinyalnya nggak bisa, gambar kalian nggak terlihat. Sudah ya. Pada akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Ibu. Mana stay. Ustadz Danang, Nanang. Astagfirullah. Apalagi? Astagfirullah. Dengar suaranya Danang. Harus. Jelas atau putus-putus? Nah. Dapat waktu 2 menit untuk kalian istirahat sebentar. Boleh minum, boleh makan snack, tapi nggak boleh keluar kota ya. Senang tunggu 2 menit. Makan nasi boleh? Boleh. Ya nggak boleh keluar kota. Nanti kalau kalian jangan tinggal keluar kota nanti. Tumben tenang. Kok gak rame, Us? Oh, nanti tugasnya apa buat video? Ada pertanyaan. Nanti tugasnya apa? Nanti tugasnya tidak membuat video, tidak mengerjakan latihan soal. Tapi apa? Habis itu apa? Rahasia. Rahasia. Nanti ada tugas tetepan. Sudah selesai minum? Ya, alhamdulillah. Mau makan es krim? Siapa yang makan es krim? Udah nggak dikasih dong. Ya, udah mulai ya. Mbak Salma masih minum bentar. Bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ingin misi fisik apa ini? Kata ada yang ngecat Us Danang.
Sekarang mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya kita di sini bisa melakukan KBM PJOK dengan bab permainan bola voli dalam keadaan sehat. Ada yang sakit, ada yang flu, ada yang panas, ada yang demam, ada yang batuk, Ada yang ngantuk, Us. atau ada yang ngantuk. Ngantuk cuma Anus. Ada saya Us ngantuk. Selamat ya Mbak Salma. Mbak Salma punya adik, selamat ya. Semoga adiknya menjadi adik yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita ke Dulu materi saya pembelajaran. sebelum punya adik selalu beringin semoga ya Allah adik saya itu Ya. pintar ya Allah, Ya. mana dengan saya An- tiba-tiba baru Curhatnya nanti tiba-tiba aja, lahir, curhatnya nanti malah ya. musuhin saya, Sekarang kita Us. belajar tuh. Malah curhat, aduh malah Mbak Zakira aja gak curhat loh. Lanjut. Cepet. Materi kita hari ini yaitu permainan bola voli. Ini mungkin materi baru untuk kalian, jadi dicermati karena agak sedikit rumit untuk permainan bola voli ini. Lanjut yang pertama yaitu ini dia. Permainan bola voli. Nah, apa itu permainan bola voli? Permainan bola kecil. Permainan bola besar. Jadi bola Iya, voli bola besar. itu adalah permainan bola besar. Dan ingat-ingat kemarin permainan bola basket itu kan jumlah pemainnya 5. Terus sepak bola ada 11. Kalau permainan bola voli ada 6. Yang bingung itu di sini. Poin setiap babak 25. Tim yang dalam 3 babak mendapatkan poin 25 maka akan memenangkan pertandingan. Gimana ini maksudnya? Jadi gini. Dalam permainan bola voli, Us PPT-nya enggak kelihatan, Us. loh, masa nggak kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Us. Kelihatan. Kelihatan, Ya, artinya gini. PPT itu apa? Jadi PowerPoint. Jadi dalam permainan bola voli itu jumlah babaknya, jumlah maksimal babak itu ada 5. Ada 5 bab. Oh, suaranya Ingat-ingat putus. ya. Dan tiap Suaranya putus-putus. ya Oh, yang suara putus. dengar suaranya jelas? Udah, Us. Jelas suaranya? Jelas. Ya. Maksudnya ini untuk yang babak itu bola voli terdapat maksimal 5 babak. Dalam permainan bola voli itu ada 5 babak. Dan tim yang setiap babaknya itu mendapatkan poin 25 terlebih dahulu, maka dalam babak tersebut akan memenangkan pertandingan. Ingat-ingat. Namun nggak hanya babak pertama aja, harus totalnya itu 3 babak. Contohnya, misal timnya Mas Fahru melawan timnya Mas Hanif. Nah, timnya Mas Fahru melawan timnya Mas Hanif. Babak pertama skornya timnya Mas Hanif 20, timnya Mas Fahru 25. Berarti yang memenangkan pertandingan pada babak pertama yaitu timnya Mas Fahru. Skornya 1-0 untuk kemenangan Mas Fahru. Lalu babak kedua, dilanjutkan babak kedua, timnya Mas Fahru menang lagi. Akhirnya skornya 2-0 untuk timnya Mas Fahru. Babak ketiga, timnya Mas Fahru menang lagi. Akhirnya skornya 3-0 untuk timnya Mas Fahru. Jadi dalam pertandingan bola voli tersebut antara timnya Mas Fahru melawan timnya Mas Hanif, yang memenangkan pertandingan adalah timnya Mas Fahru. Kalau skornya gini,
Timnya Mas Fahru melawan timnya Mas Izam. Babak pertama timnya Mas Izam menang. Skornya 1-0 untuk timnya Mas Izam. Babak kedua ganti timnya Mas Fahru yang menang. Skornya jadi 1-1. Dilanjutkan ke babak ketiga. Babak ketiga timnya Mas Izam menang lagi, akhirnya skornya 2-1. Nah, di babak keempat ini timnya Mas Fahru memberi perlawanan, akhirnya menang lagi timnya Mas Fahru, akhirnya skornya 2-2. Dilanjutkan ke game terakhir di babak kelima, yaitu pertandingannya akhirnya yang menang timnya Mas Izam. Jadi skornya 3-2 ya. Tim yang mendapatkan skor 3 itu adalah tim yang memenangkan pertandingan. Dilanjutkan ke tujuannya. Jadi tujuan dari permainan bola basket adalah memasukkan bola ke daerah lawan. Itu adalah tujuan dari bola basket, Us. Maaf, permainan bola voli. Ini jarang ngantuk ini. Maaf, ada kesalahan tadi, jarang ngantuk. Aduh, permainan bola voli ya. Nah, ini penciptanya. Penciptanya permainan bola voli yaitu Bapak William G. Morgan yang berasal dari negara Amerika Serikat. Ini foto beliau. Ya, ini 11-12 kayak Mas siapa ini ya? Kayak Mas Hanif ini, 11-12 kayak Mas Hanif ini. Ya, bercanda Usana. Ya. Enggak ada terus permainan apa gitu yang menciptakan orang di Indonesia. Ada. Jadi olahraga yang diciptakan oleh orang Indonesia itu ada 2 olahraganya. Ada yang tahu olahraga apa yang berasal dari Indonesia? Suaranya putus-putus. Suara. Sudah jelas Mbak Yara? Jelas? Enggak jelas. Oh, ini faktor sinyal ini. Sudah jelas kah? Sudah. Ada yang tahu olahraga yang berasal dari Indonesia itu ada 2. Apakah? Berenang dan taekwondo. Pencak silat dan berenang. Sepak Ya, pencak silat. Apa satunya? Mbak Salma ada yang tahu? Pencak silat sama apa? Ada 2. Arung jeram. Bukan. Ada 2, pencak silat sama sepak takraw. Itu adalah olahraga yang berasal dari Indonesia. Sepak takraw itu bolanya dari rotan toh, Us. Lalu harus Ya, nendangnya dari pakai rotan. salto. Ya. Nendangnya pakai salto. Jadi kesimpulannya, kembali ke materi. Kesimpulannya, pengertian dari permainan bola voli adalah permainan olahraga bola besar yang dimainkan oleh 2 tim saling berhadapan serta masing-masing tim beranggotakan 6 orang pemain. Itu adalah pengertian dari olahraga atau permainan bola voli. Ada yang tahu organisasi olahraga bola voli di Indonesia, Mbak Zahra? Kepanjangannya itu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Disingkat menjadi apa, Mbak Zahra? Dimu sih justru Mbak Zahra tahu. Waduh. PRS itu renang itu, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Mas Rifki Arya, Indo Organisasi Bola Voli di Indonesia apa? Aku. Mas Rifki? Ya, benar Mbak Zakira, PSI Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Oke. Untuk Indo Organisasi Bola Voli di dunia adalah FIBV. Nah, ini adalah Indo Organisasi Bola Voli di dunia. Jadi Indo Organisasi Bola Voli di Indonesia yaitu
PBVSI atau memiliki kepanjangan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Kalau di dunia namanya FIBV, Federation International de Volleyball. Materi selanjutnya yaitu panjang lapangan bola voli itu ada 18 meter. Ingat, panjang keseluruhan lapangan bola voli itu ada 18 meter. Dan lebarnya ada 9 meter. Jadi itu panjangnya itu 9 meter, 9 meter, jadi 18. Untuk lebarnya 9 meter. Sudah itu ya 3 meter, 3 meter itu apa, Itu adalah daerah serang. Jadi kalau main bola voli, kalian ingin men-smash bola tersebut untuk menghasilkan poin, itu tempatnya di daerah serang tersebut. Ya. Terus yang garis putus-putus di sampingnya 3 meter, 3 meter, itu yang panjangnya itu 1,75 meter itu adalah garis official atau tempatnya batas untuk tim atau staf pelatih serta pemain cadangan. Ini adalah lapangan bola voli. Lanjut. Nah, gerak dasar bola voli itu ada 4. Yang pertama gerak mengoper bola atau passing. Passing sendiri dibagi menjadi 2, yaitu passing bawah dan passing atas. Sedangkan untuk gerak dasar yang kedua yaitu smash atau gerak memukul bola. Gerak dasar keempat yaitu gerak menghadang bola atau blok. Jadi blok sama smash ini saling berkaitan. Kenapa kok saling berkaitan? Karena saat tim lawan melakukan smash agar bola tersebut tidak jatuh ke lapangan kita, maka tim yang satunya melakukan gerak blok dengan cara meloncat dan merentangkan tangan ke atas. Itu adalah caranya. Suaranya putus-putus. Waduh, putus-putus. Putus-putus. Ini tuh. Maaf, ada sedikit gangguan sinyal, terkendala sinyal. Kita lanjutkan. Di sini. Nah, dilanjutkan. Jelas suaranya? Suaranya jelas? Ya, sudah jelas, Jadi gerak smash dan gerak blok itu saling berkaitan ya. Kalau tim lawan melakukan smash, maka tim kita harus melakukan gerak blok agar bola tersebut tidak masuk ke daerah kita dengan cara meloncat dan merentangkan kedua tangan ke atas. Itu caranya memblok bola. Lalu ada yang terakhir yaitu gerak permulaan untuk dimulainya suatu pertandingan atau gerak servis. Itu nanti dimulai dengan posisinya itu memukul bola di belakang. Emangnya gerakannya diperbaiki, Pak? Iya, benar. Kalian dengar nggak suaranya Pak tukang lagi itu apa remplas tembok itu? Suaranya putus-putus. Yang dengar hanya suara gitar. Karena semuanya suaranya kayak gitar putus-putus.
Nah, sabar ya. Suaranya kayak ping ping. Ini waktunya buka puasa malah sahur. Coba gue. Udah enak ya. Siapa itu? Yang sahur-sahur? Sarung. Aku udah nama. Sahur. Juga Kaget. tadi. Oh, masih putus-putus. Enggak, Us. Itu mungkin suara penghibur putus-putus. Ada iklan. Siapa yang nyetel tadi? Mas Fahru. Terus kan Lagu penghibur putus-putus, lagu penghibur putus-putus. Kaget nih Mas. Ada yang kepalanya ditutup palu tuh itu. nanti mabar. Ya, jelas suaranya Danang ini jelas ini, sah jelas. Lanjut ke cara atau gerak passing, yaitu dibagi menjadi dua, passing bawah dan passing atas. Danang akan jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu passing bawah. Bagaimana caranya melakukan passing bawah? Yaitu ini. Gerak passing bawah itu merupakan bentuk pukulan bola yang menggunakan lengan bawah untuk memantulkan bola. Jadi lengan bawah itu di bawahnya siku atau sikut, di bawahnya siku atau sikut, dan di atasnya pergelangan tangan. Jadi di sini, ini siku, ini pergelangan tangan, jadi di sini, tepatnya di sini. Ini namanya lengan bawah di sini. Itu namanya lengan bawah. Jadi kalau saat passing bola voli menggunakan passing bawah itu menggunakan lengan bawah. Kapan passing bawah itu dilakukan? Passing bawah dilakukan saat bola itu datangnya rendah. Jadi kalau bolanya datangnya tinggi pakai passing atas, kalau bola datangnya rendah pakai passing bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melambungkan bola dan memudahkan teman menerima atau memukul bola. Suaranya putus-putus dari passing bawah. Lanjut berikutnya ya. Oh, suaranya putus-putus. Lanjut ke passing atas. Masih putus Mas Rifki. Lanjut ke passing atas. Passing atas itu seperti sudah disebutkan barusan untuk menjangkau bola yang tinggi. Saat melakukan passing atas itu menggunakan jari-jari tangan, jadi menggunakan 10 jari. Bahkan ada pemain yang profesional itu yang sudah mahir passing atas itu memakai 6 jari. Jadi jari ini sama jari ini pakai 6 jari ini. Tapi kalau untuk belajar itu pakai 10 jari. Ya. Caranya seperti itu. Berikut ini sudah tampilkan untuk videonya. Ilustrasi permainan bola voli. Oh, videonya nggak kelihatan. Masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Us. Nggak kelihatan? Kelihatan. Enggak. Aduh, bentar. Kelihatan itu videonya. Enggak Kelihatan. 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 Jelas. Enggak, Us, enggak. Kelihatan. Enggak. Kelihatan. Jelas. Kelihatan, Us. Kelihatan. Boten, Us, boten kelihatan. Ya, nanti ya videonya di grup.
adalah gerak smash. Setelah di passing atas, kenapa gerak smash? Wow. Halo, halo. Us lemas. Tes 20 juta ribu miliar. Tes 27.000 miliar. Usnya tidur kali. Katanya Usnya ngantuk. Sahur. Sahur. Maaf ya sinyalnya jelek. Silahkan disiapkan buku tulisnya. Ini ada sedikit tugas, tapi bukan membuat video dan bukan mengerjakan latihan soal. Betul, Tapi ngerjakan apa? tugasnya yaitu, oh ini ada. Nah, ini tugasnya. Tugasnya yaitu menggambar lapangan bola voli beserta ukurannya. Nah, ini bukan menggambar, ini menggaris, ya. Boleh diwarnai nggak? Boleh. Boleh nggak diwarnai? Boleh. Jadi yang ujian nilai nanti adalah gambarnya. Jadi garisnya itu lurus apa enggak, ukurannya sesuai apa enggak, gitu ya. Boleh kok dikerjakan sekarang, boleh. Ini sudah tampilkan PPT-nya yang tadi. Bentar. Sahur. Nah. Ya, kenapa Mbak Gendis? Us boleh dikerjain di buku gambar nggak? Boleh dikerjakan di buku gambar. Kalau bisa dikerjakan di buku gambar ya, tapi kalau di buku tulis juga nggak apa-apa. Dikerjakan sekarang pun juga nggak apa-apa. Ini ada, mumpung ada gambarnya ini. Apa dikerjakan sekarang, sudah kasih waktu 10 menit. Jangan lupa digaris dan diberi ukurannya 9 meter, 3 meter. Ya, ujian tunggu ya. Mbak Zakira nyanyi apa? Nggak dengar. Silahkan, sedang kasih waktu. Ini untuk menggambar sekarang nggak apa-apa.
Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Mas Rafiq. Udah nang dulu pernah main bola voli, Us? Pernah. Juara enggak, Us? Oh, Ujana nggak lomba bola voli, Ujana lombanya sepak bola. Menangkah? Nanti jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan ke Usdanang paling lambat jam 9 malam. Garisnya yang lurus ya, pakai penggaris, karena yang Usdanang nilai adalah garisannya. Hasil pekerjaan kalian itu lurus apa enggak, bentuknya lapangan gimana sama ukurannya. Waktunya kurang 4 menit. Us, digambar di buku SPDP enggak apa-apa, Us? Buku gambar SPDP. Buku gambar. Nggak apa-apa. Tapi nanti dikasihkan lo ya. Kasih nama sama keterangan lo. Gambar lapangan bola voli. Waktu kurang 2 menit 30 detik. Lebih baik makan aja. Sahur. Mana tadi? Mana sahurnya tadi? Aku masih belum makan loh. Ini kan masih belum Terus boleh diwarnai enggak? Boleh diwarnai, boleh enggak. Nanti kalau diwarnai enggak apa-apa, nanti bisa menambah nilai kalian. Dicat boleh, Us? Dicat pakai apa? Ya pakai cat, Us. Ya bisa, Us. Boleh pakai cat tembok, boleh. Belum bisa ngecat, Us. Ngecat truk saya itu aja loh. Aduh, salah semua. Ya kemarin udah ngecat kalian berisi tugasnya kalian tuh. Ini cat apa? Cat WA apa cat tembok? Sampun. Keren. Di garis dulu bentuk lapangannya, setelah itu kalau sudah baru dikasih ukurannya. Duh, ini Mas Mafur. Kata yang mesti ngeribeti aja lah. Ada orang Zoom. Sejam lagi baru selesai. Ini di screenshot dulu atau digambar seadanya dulu nggak apa-apa. Nanti baru diperbaiki. Mbak Geni sudah selesai. Bentar, Us. Ya.
Mbak Zahra sudah selesai? Belum, Us. Ya. Ya, nanti siang tuh saya kerjakan nggak apa-apa, nanti siang kerjakan nggak apa-apa. Batas pengumpulannya jam 9 malam. 1 abad lagi nggak apa-apa kok. Wah, nanti jadi manusia purba nanti. Duh. Kok ya pas aku Google Meet kok ya di WA karo si Kata iki. Lagi asik-asik gambar malah di chat sama sepupu saya Kak Ata. Danang, putranya Danang kelas berapa Baru 3 bulan anaknya Danang. Loh, lagi 3 bulan. Danang punya anak. Ini tadi waktu aku asik-asik gambar di WA sepupu saya Anaknya Danang baru 3 bulan, laki-laki. Danang punya anak atau punya 10 anaknya Danang, ini mau nambah 1 lagi, mau jadi tim sepak bola. Nanti namanya tim sepak bolanya namanya Juara FC. Lihat tenang. Beneran punya 10 anak Enggak. Bercanda. Yang punya anak banyak itu orang-orang jadul. Punya anak banyak gimana? Anak manusia, bukan anak banyak. Kalau anak banyak itu ya banyak. Semoga anaknya Udana. Banyak. Ya siapa nanti? Masa manusia punya anak banyak? Masa manusia punya anak banyak? Punya. Terus kerjaan tugas lain boleh nggak? Boleh. Tapi nanti kalau habis ini selesai berdoa dulu ya, doa bareng-bareng dulu. Sudah jam 10, Ya, tunggu temennya dulu sebentar aja. Emangnya ada apa loh Mas kalau jam 10 Mas? Sampun. Nanti PPT-nya akan dikirim di grup ya. Nanti bisa dilihat PPT-nya. Ini Danang tutup dulu. 3, 2, 1. Aku keluar aja, 3. Kosong. Bentar. 2 menit lagi. Wargican itu siapa toh? Aku Kawaragi Oh alah. Anu toh pantomim toh ini. bukan pantomim Kawaragi Apa? waifuku Apa? waifuku Kartun anak-anak itu, Kutu makanan itu. waifu Apa? anime anak-anak, kartun anak-anak. Oh, kartun anak-anak. Udana kirain bahasa Jepangnya putu. Makanan putu itu bahasa Jepangnya wargican. wah menengo sejenenge Mas Fahrul menengo Aku nyapa aku. kok menengo gak sah on mic Ya apa? gak usah Nyapa aku. Sampun. Ayo sudah jam 12 Jangan tutup malam. ya. Mulutnya ditutup dulu. Nanti Udana kirimkan Biar nggak PPT-nya ada di grup. babuk Mas Nggih, ya. Ngut.
Bahasa Cinanya banjir apa? Aduh, nanti jangan dikira ngelawak nanti. Bahasa Jepangnya banjir, banjir. Bahasa Cinanya apa? Cincin. Jangan stop dulu. Nanti Kan bahasa Jawanya banjir. Enggak. Banjir. Udah nggak mau sedih. Cincin. Itu tadi adalah materi bola voli. Untuk minggu depan kalian ada PH atau penilaian harian. Materinya apa, Mas Danang? Materinya yaitu permainan bola besar, sepak bola, basket, dan bola voli. Ya, jangan lupa belajar, jaga kesehatannya, makannya yang teratur, istirahatnya yang cukup. Ya. Oke. Sebelum mengakhiri hari ini, aduh ada suara lagu. Sebelum mengakhiri KBM hari ini, Mbak Gendis kok joget ya. Jadi kita berdoa sama-sama dulu. Istidadal doa wa Nin salasa arba'a uda'ullah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa suaranya putus. Jika kurang lebihnya Usdana mohon maaf yang besar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia